Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, Koko yakin semuanya kabarnya hari ini luar biasa. Nah, kita sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada kesempatan kali ini kami masih dapat mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, semoga ibadah kami dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. anak monyet Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay. Nah, sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau angkat dulu satu pujian. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, beserta di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di jalanku, terang bagi jalanku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah di hari ini Tuhan, dan berkati adik-adik-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati mereka, telinga mereka untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan di dalam hidup adik-adik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel 3
ayat 1 sampai 30 adik-adik. Di sana judulnya perapian yang menyala-nyala. Adik-adik pasti ada yang ingat siapa yang diceritakan di sini ya. 3 orang sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Meshak, dan Abednego. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas adik-adik, dan memerintahkan seluruh rakyatnya harus menyembah kepada patung emas itu. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego dia tidak mau menyembah kepada patung emas itu. Akhirnya dia dipanggil oleh raja dan ditanyai oleh raja, dan raja pun menyuruh untuk Sadrak, Meshak, dan Abednego menyembah kepada patung emas yang dia dirikan. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar bahwa mereka tidak akan menyembah kepada patung yang raja dirikan, karena Sadrak, Meshak, dan Abednego hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja adik-adik. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar pun marah dan memasukkan mereka ke dalam dapur api. Dapur api yang sudah panas diberi sampai 7 kali panasnya adik-adik untuk membakar Sadrak, Meshak, dan Abednego. Tubuh mereka diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan saking panasnya adik-adik, para prajurit yang memasukkan Sadrak, Meshak, dan Abednego mereka terbakar, mereka mati. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam dapur api mereka tidak mati adik-adik. Dan ketika Raja Nebukadnezar memandang ke dapur api itu, dia kaget adik-adik. Kenapa? Ternyata yang di dalam situ kok ada 4 orang, padahal yang dimasukkan adalah hanya 3 orang. Dalam hati Nebukadnezar, Allahnya Sadrak, Meshak, dan Abednego mengirimkan malaikatnya untuk melindungi mereka. Akhirnya raja pun memanggil ketiga orang itu, Sadrak, Meshak, dan Abednego, untuk keluar dari dapur api adik-adik. Ketika mereka sudah keluar, raja pun mengakui bahwa Allahmu memang Allah yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan umatnya, dan mereka selamat karena Tuhan menyertai mereka adik-adik. Dan Raja Nebukadnezar pun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, suku bangsanya, tidak boleh ada yang menghina Allahnya Sadrak, Meshak, dan Abednego, karena tidak ada Allah yang seperti Tuhan Allah yang sanggup melindungi dan menyelamatkan umatnya. Siapa yang berani menghina Allah Sadrak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan adik-adik. Dan akhirnya Nebukadnezar pun mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Meshak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa adik-adik. Dan dia juga memberi kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Meshak, dan Abednego. Demikian firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, ketika ada masalah kita senantiasa berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan membebaskan kita dari masalah. Kita akan mendapat jalan keluar dari setiap masalah. Ketika kita sakit, ketika kita susah, Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita, kepada adik-adik semua. Seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego yang ada di dalam dapur api, harusnya dia bisa mati, terbakar, tetapi Tuhan Allah yang luar biasa menyelamatkan mereka. Demikian firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan diambil dari dari Yohanes 1 ayat 12 adik-adik, yang bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Satu kali lagi adik-adik, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Adik-adik boleh hafalin dan ingat bahwa Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong. Dan cukup sekian firman Tuhan dan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua, kepada adik-adik untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun, bahwa Engkau setia menjaga dan menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan perlindungan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.